Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Ramadan ini ya? Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tabarukan bi du'a rabbi israh li sadri. Amin. Oh, amin apa? Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Usap mukanya. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ibu hadirin sekalian, bersama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul bermuajahah bertatap muka di rumah Sahibul Bait. Mudah-mudahan hadirnya kita mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya rabbal. Maka Allah berikan begitu nikmat, banyak nikmat yang Allah berikan hari ini. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat sehat walafiat oleh kita semua. Ini pada sehat semuanya ibu? Pada punya duit? Banyak. Amin ya rabbal. Allah berikan nikmat iman dan Islam, serta Allah berikan panjang umur. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amat ya amin. Mengadang-adang gini. Duduk ah. Atau bagaimana ya? Kalingan ya? Dapur baik. Salawat seiring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka alam yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, umatnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya. Maka ketika kita mengaku umat, kita mengaku ingin mendapatkan syafaatul ujmah, maka perbanyak kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi telah kita salawat lewat maulid, lewat syarafal anam. Tapi sekarang saya mau ngajakin salawat lagi. Mau orang kira-kira? Oh, mau salawatan? Satu kali kita bersalawat kepada paduka Nabi besar Muhammad, Allah angkat 10 derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali kita berselawat, Allah ampuni 10 dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin kaya, kalau ingin sukses, ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat, maka deketin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma
عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله semua صلاة الله 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 على طه رسول صلاة الله سلام الله على ياسين توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البذل يا الله صلاة سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين على ياسين على ياسين baca Yasin baca Yasin alhamdulillah Hadratil Mukarramin, para guru-guru kita semua, para asatidzah, para tokoh masyarakat yang saya hormati, Sohibul Bait Kakanda Bapak Ujang Suryana beserta Ibu Nurmah, juga orang tua kami Ibu Manis dan keluarga besar dari Kampung Waru, juga yang kita cintai kedua mempelai Neng Putri dan Krisna, saudara Krisna, juga para ustazah, Ibu Jumiati yang saya hormati, Ibu Nunung, dan para tokoh yang lainnya, Ibu RT, semua yang tidak disebutkan satu persatu. Alhamdulillah, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim. Jadi Ibu, saya nggak lama-lama, bentaran doang ini juga. Tenang baik, perut masih aman nggak perut? Aman perut ya? Ya tenang baik. Ini ceramah lama, kagak lama. Namanya ceramah dijemput kagak, diundang kagak ini. Datang we. Iya jalan kaki lagi. Tadi saya pasti paranin, saya lagi makan baru gigit ayam doang, saya lepas tuh ayam. Tahu lari kemana? Yang pertama kita berbicara tentang pernikahan. Ketika mengadakan walimatul urus, maka ada nasihat pernikahan untuk pengantin baru dan bil khusus pengantin lama. Ini kan banyak pengantin lamanya. Pengantin baru mah kan cuma sepasang doang. Ini kadang-kala yang lama, yang kadang-kala tidak dinasehatin, kadang-kadang keluar jalur. Yang pertama kita lihat sejarah nikah, sejarah perkawinan. Allah ciptakan seorang manusia yang pertama. Siapa manusia pertama? Orang mana? Allah ciptakan Nabi Adam. Kata Allah, ya Adam, uskun zaujukal jannata. Adam, silakan kau tinggal di surga. Kamu mau apa tersedia? Kamu ingin apa tersedia, kata Allah. Ternyata Adam kagak betah dewekan di surga. Kadangkala setiap hari Nabi Adamu kelalang keliling ayo ada di pojok surga. Dia ngayap ke sono dewekan, dia ngayap ke sini dewekan, kagak betah dia dewekan. Kita juga kalau di rumah setiap hari kagak betah dewekan, benar Pak?
apalagi orang punya beras. Hidup di rumah mbak orang lanang, di rumah mbak ya beras orang gablek, utang selebar ketek, anak pada cika. Tiap minggu ada baik kumpulan arisan segala macam. Enak gak hidup begitu? Yang paling enak mampu kita sehat walafiat Allah berikan. Walaupun madang makan kita cuma pakai nasi doang dicampur daging. Mantap. Punya laki ganteng pinter. Duit di bawah bantal banyak banget iketannya. Iketannya doang. Taruh ini iketannya doang anehnya. Anak pada pinter. Enak kita punya begitu. Enak orang kira-kira. Maka ketika Nabi Adam Allah ciptakan gak betah dewekan di surga. Akhirnya Nabi Adam jiwa dan raganya ketahuan oleh Allah. Ini Adam pengen punya pendamping. Diizinkanlah Adam tertidur sebentaran. Bu, Nabi Adam ditidurkan. Pak Kado sudah ngopi belum? Ngopi sini kopi pahit mah ada kayaknya. Nabi Adam ditidurkan sebentar oleh Allah. Ketika Nabi Adam ditidurkan sebentar, maka Allah ambil tulang rusuk Nabi Adam. Bu, Allah ambil apa? Tulang apa? Tulang rusuk apa? Banyak tulang rusuk kambing, sapi, apa segala macam. Allah ambil tulang rusuk Nabi Adam persis di sebelah kiri Nabi Adam. Bentuk tulang rusuk itu adalah bengkok. Tulang diciptakan untuk perempuan, tulangnya bengkok. Makanya orang lanang, mana orang lanang? Perempuan itu nggak bisa dikasarin. Perempuan itu ibaratnya adalah diciptakan oleh tulang yang bengkok. Kalau kita paksa ini tulang yang bengkok, kita paksa luruskan, maka tulang tersebut akan patah. Bener nggak Bu? Mau nggak diomelin laki? Embung ya? Iya embung. Dari tulang rusuk yang bengkok, maka perempuan punya sifat lembut, dekat kepada hatinya. Perempuan kalau mau dibilangin harus dididik dengan rapi dan dengan teliti serta dengan kesabaran. Karena tulang itu Bu, kalau kita paksa luruskan dia akan patah. Nah ketika singkat cerita Nabi Adam dengan Siti Hawa dinikahkan oleh Allah. Bu, Ibu, Nabi Adam dengan Siti Hawa nikah sama Allah. Pertanyaannya kira-kira ini naibnya siapa? KUA-nya KUA mana kira-kira? Ketika Nabi Adam dinikahkan oleh Siti Hawa, maka mas kawin Nabi Adam adalah sholawat. Apa? Mas kawin Nabi Adam sholawat. Maka lewat cerita inilah mas kawin tidak boleh memberatkan kepada calon mempelai laki-laki. Nabi Adam saja mas kawinnya hanya sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam cuma membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Adam salawat buat mas kawin kepada Siti Hawa 1000 kali satu napas. Hah, beratan ini ya? Iya gini. Bu, Nabi Adam memberikan mas kawin kepada Siti Hawa adalah bacaan salawat 1000 salawat 1 kali napas. Sanggup orang Pak Kadus? Sanggup. Namun Nabi Adam adalah manusia biasa, walaupun Nabi Ibu tetap saja kedudukannya manusia, hamba Allah. Nabi Adam ketika melantunkan daripada sholawat untuk menjadikan mas kawin kepada Siti Hawa 1 kali nafas, Nabi Adam cuma sanggup sampai 700 kali.
Nabi Adam nggak sanggup, langsung 1000 kali. Dari situlah sejarah bahwa setiap mas kawin boleh diutang, boleh dikredit. Nabi Adam 1 kali nafas sanggupnya 700 kali. Sisanya dia minta kepada Allah, ya Allah boleh nggak diutang? Boleh. Makanya kalau zaman sekarang masih ada mas kawin diutang, itu keturunan Nabi Adam tukang utang. Jadi nggak boleh ngeberatkan mas kawin dalam pernikahan. Dari situlah kita tahu bahwa pernikahan itu sakral. Nih saya sedikit menyampaikan hukum nikah, Bu. Setiap anak manusia cuma 1 kali yang disebut nikah. Dengan contohnya saya sebut misalkan si Fulan dengan si Fulana. Anggaplah Fulan dengan Fulana, dia nikah sekali. Kemudian dia misalkan pisah, cerai, 10 tahun 20 tahun dia cerai, mereka punya jodoh lagi, nikah dengan yang lain, ini nikah dengan yang lain. Kemudian 10 tahun ke depan ini cerai lagi dengan lain, ini cerai lagi dengan yang lain. Ketika mereka sadar bahwa mereka saling membutuhkan dengan nikah yang pertama, maka mereka nyatu lagi, disebut rujuk, bukan nikah. Jadi dalam seorang anak manusia yang bernama Fulan dan Fulana itu nikah sekali, akdu nikah. Saya terima nikah dan kawinnya Fulan, Fulana binti Fulan dengan seperangkat mas kawin dibayar tunai. Kalimat itu sekali diucapkan. Ketika ada sejarah yang lain, perceraian dan lain sebagainya, maka disebut rujuk, bukan nikah lagi. Nggak ada nikah dalam 1 orang, nggak ada 2 kecuali judulnya dengan orang yang lain. Jadi kalau orangnya masih sama, nggak ada 2. Kalau kalimatnya 2, maka yang 1 batal di hadapan Allah. Begitu kira-kira. Makanya ibu hadirin sekalian, yang disebut pernikahan, maka seorang suami mempunyai si pahit lidah. Ini suami itu lisannya pahit buat istrinya. Jangan sampai mengucapkan kalimat pisah, jangan sampai mengucapkan kalimat talak, jangan sampai mengucapkan kalimat cerai. Maka si pahit lidah kalau sudah mengucapkan itu akan terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Tadi keluarga besar Kampung Waru pada Madang dah. Di Madang deh. Ya. Dikit lagi 2 menit lagi ini ke jamaah udah pada kelalat kelilit roman. Udah pada Madang. Lanjut Pak, lanjut. Lalu bagaimana nih nasihat untuk pengantin baru? Kalau kita ingin punya keturunan yang baik, maka akhlaknya harus diperhatikan, ibu. Akhlaknya harus diperhatikan. Kalau kita ingin punya keturunan, jadi ulama, jadi seorang ustadz, jadi seorang kiai, maka ngebikin anaknya cuma malam Jumat doang. Kalau pengen punya anak ustadz, punya anak kiai, maka ngebikinnya cuma malam Jumat doang. Malam lain bagaimana kalau renangnya? Nambah. Kalau ingin punya anak jadi RT, jadi RW, jadi kadus, jadi lurah, jadi bupati, jadi presiden, maka ngebikinnya malam Senin doang. Pak Kadus Supri ini produk malam Senin. RT Said juga sama, produk malam Senin. Ngebikinnya mah banyak, cuman pas pelebah jadinya yang lebah malam Seninnya. Jadi semua pejabat umara Allah takdirkan itu sebabnya produk yang jadi malam Senin. Makanya jangan sampai ibu anaknya nih, yang anak baru nikah muda segala macam,
Jangan sampai baru pulang nonton dangdut, nonton Pamilis, nonton SKE, dia nanjak. Akhirnya anaknya ntar jadi apa? Kalau kan misalkan kita pengen jadi anak ustaz, pengen jadi anak RT, kita sembarang naik. Malam Senin naik, malam Selasa naik, malam Rebo nangkring, malam Kamis juga nanjak, malam Jumat terus. Akhirnya anak kita jadi RT kagak, jadi ustaz kagak. Nyampuran ini sih. Bahkan diperintahkan kita dalam kitab buat pengantin sebelum kita berhubungan itu sholat 2 rakaat. Oh, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, baca surah Waqiah. Selesai sholat Waqiah, baca Tabarok. Selesai baca Tabarok, baca suratul Yasin. Yasin selesai, surah Maryam baca. Maryam selesai, surah An-Nisa baca. An-Nisa selesai, surah Yusuf baca. Selesai baca Quran, sholawat 1000 kali. Ya, sampai subuh ya. Boro-boro ini mah. Boro-boro sholat 2 rakaat, baca Yasin, baca Tabarok, baca Al-Muluk. Boro-boro kadang-kadang orang lanang ngelihat bini ngongkong aja ngaji or jadi. Orang lanang belah sono belah sini mah kagak. Kagak beda. Maka kalau kita ngikutin syariat agama, berhubungan saja kita ikutin daripada syariatnya, insya Allah anak kita jadi ahli ibadah. Maka ada 4 bulanan ibu yang disebut 4 bulanan ditiupkan ruh. Ruh apa? Jodohnya ditiupkan, rezekinya ditiupkan, mautnya ditiupkan pada saat 4 bulan kandungan. Makanya sebelum 4 bulan kandungan, wayahnya kalau kita ingin punya anak perempuan yang soleh seperti Siti Maryam, maka bacakan surah Maryam sebelum 4 bulan. Jangan pelebah 4 bulan udah jadi itu mah. Kalau kita ingin punya anak laki-laki seperti Nabi Yusuf, maka bacakan surah Yusuf. Jadi itu Nabi Yusuf ya minimal akhlaknya. Kalau rupanya menjauh, orang lanang buku adanya di sawah baik, pengen punya keturunan kayak Nabi Yusuf, masya Allah minimal akhlaknya, insya Allah. Tuh semua diajarkan di agama. Lalu bagaimana ketika seorang istri membawa ridho suami? Suami berangkat dari rumah, ketika mencari nafkah, maka ibu selaku istri harus cium tangan suaminya agar suaminya dijaga oleh Allah di luar. Ini banyak suami-suami yang ketika keluar rumah ujung-ujung ngayap, kagak kemana tahu, nggak ketahuan judulnya. Karena apa? Karena istrinya tidak bermohon kepada Allah lewat cium tangannya. Bu, suami kita mau ojek kira-kira cium tangan dulu lah. Masya Allah, ada berkat, ada berkat. Tempat lain berkatin, sini orang apa ya? Pendaringan dewek pokoknya. Pokoknya mana itu ya? Cium tangan bu, makanya cium tangan sama suami. Perhatikan semua. Cium tangan sama suami tidak cukup di punggung saja. Nggak cukup, harus telapak tangannya dicium juga. Perhatikan nih, ini sering ditinggalin akhlak seorang istri kepada suami, agar suaminya ketika di luar dijaga oleh Allah. Kita lupa sama telapak tangan suami kita. Ini telapak tangan sering angkat kepada Allah lewat doa suami kita, sering dicuci ketika wudhu, maka keberkahan suami ada pada telapak tangannya. Kalau cium tangan suami begini modelnya. Tuh. Bagian suami kita belum kobok juga habis madang.
Kalau cuma di punggung saja itu ridho doang, tapi berkahnya belum dapat. Ridho suami kita dapatkan di punggung, berkah suami ada di sini. Sama kita cium tangan sama orang tua pun begitu. Anaknya ajarin, Bu, mulai sekarang anaknya ajarin kalau cium tangan sama ibu, sama suami, sama bapaknya itu dibalik sekali minimal. Tuh minimal begitu. Oh, dengerin orang lanang. Besok ajarin bininya begitu. Karena ridhonya suami itu ridhonya Allah. Ibu yang punya suami ridhonya ada pada ridho Allah ada pada suaminya, bukan pada orang tuanya. Kalau berbicara keridhoan, makanya inilah yang disebut akhlak dalam rumah tangga. Kata Allah bicara litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi rumah tangga itu litaskunu harus diciptakan. Ciptakan apanya? Kenyamanan, adem di rumah tangga. Rumah tangga kalau suami ada di rumah ibu, suami betah. Jangan sampai suami ada di rumah, suami nggak betah. Jangan sampai suami nggak betah di rumah. Maka kalau suami sudah tidak betah di rumah, ini alamat bukan baiti jannati dalam rumah tangga, tapi neraka dalam rumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang lanang bisa tuh apa namanya nyanyi, ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Orang nyawer apa ya? Itu karena suami nggak betah di rumah. Makanya akhlak istri betul-betul dijaga. Bu, doa istri yang ikhlas kesuksesan buat suami. Manakala ibu sering berdoa buat suami, insya Allah suami kita akan sukses. Utang-utang mah kebayar. Amin ya Rabbal. Bagaimana kalau yang sampai saat ini masih utang baik, barangkali doanya kurang ikhlas. Doain suaminya, Bu. Harus percaya perjalanan suami. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu walan naum. Allah itu jangan pun ngantuk, tidur saja tidak. Maka sadarkan harapan ibu kepada Allah agar Allah jaga suami kita. Insya Allah. Enak bener kalau udah rumah tangga mah. Kemarin misalkan saudara Krisna ketika dia kerja, pahalanya buat sendirinya, punya gaji, pahala buat sendirinya. Tapi ketika sudah rumah tangga, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kakinya mencari nafkah itu menjadi ibadah di hadapan Allah. Senyum istrinya menjadi ibadah. Bahkan dalam satu pandangan ulama ibu, dalam satu kitab dikatakan, kalau seorang istri ingin diangkat derajat 70 derajat di hadapan Allah, bahkan sama dengan dia mencium hajar aswad, maka cium kening suaminya. Oh, kalau pengen punya pahala hajar aswad, cium kening suaminya. Satu kali cium kening suami, maka 70 dosa-dosa ibu rontok sama suami. Yang ngerasa banyak dosa, sering-sering dah. Baru kening saja, ketika ditambah pipi kanan, pipi kiri, dikali 70 kebaikan di hadapan Allah, udah berapa tuh? Udah 210. 1, 70 kebaikan. 2, 70 kebaikan. 3, 70 kebaikan. Seperti kita mencium hajar aswad. Di mana hajar aswad? Bu, hajar aswad di mana? Di Mekah. Orang yang cium hajar aswad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu jangan jauh-jauh ke Mekah. Kalau di rumah punya hajar aswad, mah ciumin be.
Poidah, itu Bang Ion, Sumaya. Apalagi kita ngerasa banyak dosa sama suami, maka rapihkan badan kita, akhlak kita. Kalau malam Jumat tuh ajak duluan, ibadah ngajak duluan mah. Jangan suami udah berapa kali DM orang ngerti juga. Kalau suami nggak mau mah, itu ibadah kita tetap dicatat. Cuma curhat kali ini ah. Kalau suami nggak mau diajak, itu mah ibadah kita kepada Allah sudah dicatat. Udah dicatat. Yang penting kita dapat hajar aswad. Satu kali kita cium, 70 hajar aswad. Oh, 70 hajar aswad. Apalagi nyium begini. Habis tuh rontok. Itu rontok dosa kita. Jadi kalau merasa banyak dosa sama suami, modalnya begitu doang. Jangan setahun sekali minta maafnya. Kadang-kadang habis Idul Fitri sholat nangis-nangis depan suami. Dikit lagi, soalnya ini dari sini saya mau berangkat lagi ke Pulau Kapuk. Ada vlogger? Orang jangan lama. Kalau ngerasa banyak dosa, modal kita cuma begitu doang. Insya Allah Bu, ibadah banyak banget di rumah juga. Jangan sampai kita mengalahkan ibadah-ibadah di rumah. Ngaji mah doyan, arisan mah doyan, takziahan doyan, tapi akhlak pada suami tidak ditanamkan dalam rumah tangga. Kemana ngajinya? Nah, coba saya tanya, ada nggak kira-kira yang ngaji hari Minggu ngaji, hari Kamis ngaji, tapi sama suami masih ngelawan? Ada nggak? Ah, ada. Orang dapat apa-apa itu ngaji. Ngaji saban hari. Kadang-kala kita kumpulan hadir di acara yang besar, tapi sama suami masih ngelawan. Kemana ibadah kita di hadapan Allah? Ridho suami tergantung, termasuk ridho Allah. Ridho Allah tergantung kepada suaminya. Maka besok-besok ibu suami lagi tidur jangan diomeli. Ini suami lagi tidur diomelin. Bang, mau tahu jam berapa? Ketahuan suami lagi tidur tanya jam ini. Ya orang tahu gimana. Akhlak dijaga. Nih ibu beli pakaian bagus, beli wewangian, lipstick dibeli, apa? Lipstick dibeli, segala macam, bedak dibeli. Itu buat siapa kira-kira? Bohong baik kalau buat suami lah. Kerudungan bagus, seragam bagus, minyak wangi yang 1 juta, segala macam. Itu kalau niatnya buat orang lain, maka semua pakaian yang dipakai akan menjadi haram di hadapan Allah. Na'udzubillahimin. Makanya pakai depan suaminya. Wah, cuma kadang-kadang mau tidur pakai daster itu lagi. Itu daster udah pada bolong, udah dijahit segala macam, masih dipakai buang yang begitu buang. Kalau suami udah merintah buang jadi pakai lagi. Kalau mana jadi andalan sih. Baru jam 7 udah pakai daster. Habis isya sedikit udah pakai daster. Suami ngedeketin dikit udah pakai autan. Baru semenit banget orang juga enggak. Tuh, jadi kesimpulannya adalah bahtera rumah tangga ini mendayungnya adalah dunia akhirat. Jadi lautannya bu sangat lama dan luas. Tidak cukup setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, enggak cukup. Jadi mendayung perahu dalam rumah tangga ini batasannya adalah dunia sampai akhirat. Selagi diberikan izin hidup oleh Allah,
selagi diberikan jodoh oleh Allah, maka dunia akhirat itu perahu kita terus berdayung kita. Apapun permasalahan rumah tangga itu ujian dalam rumah tangga. Setiap perkara ujian, maka Allah akan angkat derajatnya di rumah tangga. Jangan sampai keluarga kita gara-gara suami nggak disediain kopi, gara-gara suami nggak dilayani namanya istri, rumah tangga berantakan. Gara-gara yang lainnya pada ngutang seragam, ini mah ora, akhirnya ngambek sama suami. Nah, yang model beginilah jauh-jauh dari kehidupan kita, agar kita diberikan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Terakhir, bahwa pernikahan itu harus diniatkan dengan ibadah. Bu, nikah itu niatnya ibadah, bukan karena hal. Kalau niat nikah karena harta, harta akan habis dimakan oleh waktu dan zaman. Kalau niatnya karena cantik, kecantikan ibu akan habis 40 tahun, 50 tahun. Dulu lagi masih muda, perjaka pada berebut. Sekarang udah usia 60 tahun, siapa yang mau berebut? Kucing gua mau orang mana? Gue bener ah. Maka nikah itu niatnya ibadah, bukan ketampanan. Dulu suami kita tampannya bukan main. Adam Jordan aja kelewat. Lewat mana tahu ya? Pokoknya saking tampannya kita mau sama dia. Sekarang udah tua, sudah mulai keriput, wajah lelahnya terlihat, tangan-tangannya terlihat. Ketika suami kita sering mencari nafkah, malunya disingkirkan. Ketika mereka mencari nafkah, gengsinya disingkirkan. Agar apa? Agar anak dan istrinya cukup dalam nafkahnya. Suami kita itu ngorbanin malu, ngorbanin gengsi, padahal lagi masih mudanya bu, pakaiannya rapi, lagi masih muda. Udah punya anak mah boro-boro dia sempet pakaian rapi. Kenapa? Nyari nafkah buat anak istrinya. Makanya kata Rasul apa? Seandainya boleh Allah izinkan sujud selain kepada Allah, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking dahsyatnya suami. Mau tenang baik dah. Begitu. Jadi hormati suami. Kita makan enak tidur di rumah. Segala macam perabotan kita rapi segala macam. Suami kita di luar nggak tahu bu cara-cara cari rezeki, tahu-tahu kita nampanin duit. Apakah suami kita ngebohong di luar, kita nggak tahu. Ngebohong juga kadang dilakoni nama suami. Suami kita tahu bahwa perkara berbohong dosa di hadapan Allah, daripada anak istrinya terlantar tidak makan, dilakoni ngebohong juga. Saking tanggung jawabnya suami. Maka mudah-mudahan kumpul kita ini semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali itu saja. Soalnya kesian yang tadi belum sarapan dari rumah. Sampai sini orang keburu madang. Insyaallah hadirnya kita bermohon kita kepada Allah Sohaibul Baik Bapak Ujang Suryana dan Kakanda Saudari Nurmawati, hajatannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hal ihwalnya diselesaikan, dirapikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua mempelai mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, jadikan punya keturunan yang baik, soleh dan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sababnya kita kumpul hari ini, Allah izinkan, Allah berikan usia kita yang berkah, Allah berikan rezeki kita yang berkah, Allah berikan suami kita taat kepada Allah, rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita sehat walafiat, jadi anak yang soleh dan solehat. Semoga semata-mata kumpulnya kita hari ini dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, bagi kalau mohon maaf kepada Allah kurang berkenan, mohon minta maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.